Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala man ba'du. Puji syukurnya milik Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dilanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz dzalimin." Wa idh ibtala, dan ketika menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim diuji rabbuhu oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa kalimat perintah, fatammahunna, kemudian Nabi Ibrahim menunaikan dengan sempurna, Qala, kemudian Allah berfirman, ini sesungguhnya aku, kata Allah, ja'iluka, akan menjadikanmu linnasi, untuk semua manusia, imaman, sebagai imam atau pemimpin. Qala, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wa min dzurriyyati, apakah juga dari keturunanku, kata Nabi Ibrahim. Qala, kemudian Allah menjawab, la yanalu, tidak akan mendapatkan atau tidak akan mengenai, tidak akan memperoleh ahdi, janjiku, kata Allah, az-zalimin, orang-orang zalim. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perintah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah tentang sabar, perintah tentang penyembelihan Nabi Ismail, perintah tentang pelaksanaan haji. Ada banyak beberapa perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Perintah tauhid juga sama. Itu semua Nabi Ibrahim laksanakan dengan sempurna. Perintah Allah itu semuanya dilaksanakan dengan sempurna. Kurban dilaksanakan dengan sempurna, haji dilaksanakan dengan sempurna, tauhid juga dengan sempurna, sabar juga sempurna, tawakal juga sempurna. Semuanya ditunaikan oleh Nabi Ibrahim secara sempurna. Perintah Allah. Nah, kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imamah, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi semua manusia, kata Allah. Nah, imamah, pemimpin ini, dalam tafsir Al-Qurtubi menyampaikan bahwa pemimpin itu pemimpin imamah dalam hidayah. Ada 3, imamah dalam hidayah, yang kedua imamah dalam syariat, yang ketiga imamah dalam panutan moral. Nah, imamah dalam hidayah, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk. Pemimpin itu harus mampu memberikan petunjuk, jangan membuat masalah. Jadi namanya pemimpin itu jangan membuat masalah atau jangan menimbulkan masalah. Nah, banyak di kita pemimpin itu menimbulkan masalah. Karena pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang mampu memberikan solusi, pemimpin yang mampu memberikan petunjuk kepada semua manusia. Nah, itu disebut dengan pemimpin imamah dalam hidayah.
Yang kedua, Al-Qurtubi menyampaikan bahwa imamah di situ adalah pemimpin dalam syariat. Ia pemimpin harus mampu melaksanakan memberikan syariat hukum-hukum yang penting, hukum sholat, bisa menyampaikan hukum sholat, menyampaikan hukum zakat, atau yang membuat produk hukum yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Itu pemimpin, imamah. Jadi imamah itu dia harus memberikan solusi dalam hal-hal hukum-hukum yang penting yang berkaitan dengan manusia. Nah, kalau dulu Ibrahim kan melaksanakan syariat haji itu kan dari Nabi Ibrahim ya. Kemudian kurban juga dari Nabi Ibrahim. Itu kan manhajnya Nabi Ibrahim. Apalagi haji, kurban, akikah juga sama. Itu manhajnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, pemimpin juga harus menjadi panutan moral, baik dalam sabar. Nabi Ibrahim itu sabar ketika menghadapi bapaknya. Kenal Taufik dengan bapaknya Ibrahim? Sama kenalan. Belum kenal? Ya kalau kenal ya keterlaluan lah. Apa ketemunya juga. Tapi namanya kenal? Enggak. Nama Nabi bapaknya Ibrahim siapa? Ajar. Nah, bapaknya itu suka membuat patung. Bapaknya Nabi Ibrahim itu suka membuat patung. Ibrahim itu selalu memberikan nasihat, selalu memberikan saran kepada bapaknya. Tapi kata bapaknya, apa yang sampai bapaknya? Cicing, kelamun teh orang dilempar ke dipicen, cek bapak. Tapi apa jawaban Ibrahim? Assalamualaikum. Dah, jawabannya cuma gitu. Nah, terus si patung-patung anu aya disumpulkan di murang malah di tempat ibadah. Ku Nabi Ibrahim dicacang kabeh. Ku Nabi Ibrahim patung eta kabeh cacat. Disesakeun hiji pambadanna. Ya, disesakeun hiji pambadanna. Ayeuna masyarakat nanya, saha ieu anu ngarusak ieu? Tuh Ibrahim ngarusak. Panggil Ibrahim. Ketika dipanggil, Ibrahim, betul kamu yang membuat, yang merusak semua patung ini? Apa jawaban Ibrahim? Tanya saja kepada patung yang lebih besar itu. Itu ada sisa patung yang besar yang tidak roboh. Kalau dia memang bisa bicara, tanya saja sama dia. Pintarnya Nabi Ibrahim. Tidak diakui, tetapi tanyakan kepada patung yang paling besar yang masih utuh. Jika memang patung itu bisa bicara dan jika memang patung itu menjadi sembahan kalian. Kalau memang patung itu menjadi Tuhan kalian, pasti patung itu bisa bicara. Maka tanyakan saja sama patung itu. Nah, itu adalah bentuk kesabaran dan keberanian Nabi Ibrahim. Jadi panutan moral. Kemudian tawakal Nabi Ibrahim. Bagaimana panutan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Ya, dibakar oleh si raja itu. Nabi Ibrahim tidak pernah takut mati. Mati itu urusan Allah. Yang dibakar oke, Nabi Ibrahim. Sup dibakar. Masuk dibakar Nabi Ibrahim. Hari itu malaikat datang, kata malaikat Ibrahim, dayak keluhan kurang, cek malaikat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong baik. Maka saat Nabi Ibrahim dibakar, maka saat itu juga Allah memerintahkan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah memerintahkan kepada api supaya api itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Jadikan api itu jadi dingin, bukan hanya sekedar dingin tetapi salaman, selamat. Dinginnya bukan dingin merusak, Pak. Kan ada dingin yang merusak ya. Coba sebenarnya kulkas.
Ini was prinsip sama minggu. Kuat mah. Sudah badan wasalaman. Dingin tapi menyelamatkan. Ada dingin juga yang bisa membuat orang mati kan. Ini bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka itulah panutan pemimpin itu. Jadi kata Al-Qurtubi, satu, pemimpin itu harus mampu memberikan petunjuk. Yang kedua, pemimpin itu harus membuat atau membuka hukum-hukum syariat yang penting. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi panutan, menjadi teladan. Jangan menjadi justru malah jadi bukan teladan, bukan panutan. Makanya qala la yanalu 'adil zalimin, karena Nabi Ibrahim itu bertanya, ya Allah, apakah juga dari keturunanku akan menjadi pemimpin? Maka jawaban Allah, la yanalu 'adil zalimin, orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan jatah jadi pemimpin. Artinya tidak boleh orang zalim itu menjadi pemimpin. Jadi kata Allah, hanya orang-orang yang bukan zalim, yang tidak zalimlah yang pantas menjadi pemimpin. Yang zalim, baik zalim dalam tauhid, artinya syirik kepada Allah, atau zalim dalam amal, fasik, munafik, itu tidak boleh jadi pemimpin. Maka syarat pemimpin dalam ayat ini, dia harus terhindar dari sifat zalim. Jadi kalau orang yang zalim baik dalam tauhid maupun zalim dalam amal, itu tidak boleh jadi pemimpin. Yang tadi pemimpin itu kata Al-Qurtubi, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk. Yang kedua, pemimpin itu harus mampu membuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi panutan moral. Ya, itu isi dari surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 100. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala